Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyanda Mutiara Nabila dengan NIM 2225327. Hari ini saya akan meringkas materi manajemen proyek yang akan membedah 5 poin krusial dalam memahami penjadwalan proyek menggunakan metode CPM dan juga PDM. Yang pertama, apa itu CPM dan PDM? CPM merupakan Critical Path Method dan PDM adalah Precedence Diagramming Method. Kelima materi ini adalah salah satu kesatuan mulai dari membaca alur logika hingga menyusun jaringan proyek secara utuh. CPM dan juga PDM ini adalah teknik manajemen proyek untuk penjadwalan dan identifikasi jalur kritis. CPM menggunakan diagram Activity on a Row atau AOA dengan ketergantungan Finish to Start atau FS, sementara PDM menggunakan diagram Activity on Node atau AON yang lebih fleksibel dengan 4 jenis ketergantungan logika FS, SS, FF, dan juga SF untuk proyek yang kompleks. Poin pertama adalah menentukan early start atau ES, dan juga yang kedua adalah early finish atau EF. Intinya, kita ingin tahu seberapa cepat suatu aktivitas bisa berjalan. Dalam metode forward pass atau jalur maju kiri atau ke kanan, aturan dasarnya adalah EF sama dengan ES ditambah durasi. Jika sebuah aktivitas punya lebih dari satu pendahulu atau predecessor, maka kita ambil nilai IF yang paling besar sebagai IS-nya. Nah, di video ini melatih logika kita untuk melihat secepat apa proyek kita bisa dimulai. Nah, selanjutnya kita masuk ke Let's Start atau Let's Finish melalui metode backwards pass atau alur mundur. Jika video pertama bicara soal kecepatan, video ini bisa bicara soal toleransi. LS adalah waktu paling akhir aktivitas bisa dimulai tanpa menunda proyek, sedangkan LF adalah deadline maksimalnya. Rumusnya LS sama dengan LF dikurangi durasi. Untuk aktivitas dengan banyak penerus atau successor, kita ambil nilai SS yang paling kecil untuk menentukan LF-nya. Jadi, jika kita tahu sejauh mana sebuah tugas boleh molor tanpa merusak jadwal keseluruhan. Nah, yang ketiga adalah critical path. Critical path ini kita menyatukan keduanya. Dengan menggabungkan forward dan backward pass, kita bisa menemukan durasi total proyek dan jalur kritis. Cara sederhananya, cari aktivitas yang memiliki slack atau float bernilai 0, artinya aktivitas tersebut tidak punya ruang untuk ditunda. Inilah inti dari CPM. Jika satu saja aktivitas di jalur kritis ini terlambat, maka seluruh proyek akan ikut terlambat. Sebelum melangkah lebih jauh ke hitungan, video keempat membekali kita dengan konsep dasar. CPM Network Diagram digunakan untuk memetakan urutan tugas, dependensi, dan juga durasi secara sistematis. Salah satu konvensinya adalah diagram harus dimulai dari satu node awal dan berakhir di satu node akhir. Ini adalah fondasi penting agar kita tidak tersesat saat mulai menggambar atau menganalisis jalur kritis nantinya. Terakhir, kita masuk ke sisi praktis cara menggambar CPM atau network diagram. Langkahnya dimulai dari menyusun daftar aktivitas dan durasi, menentukan ketergantungan antar tugas atau dependensi, lalu menghubungkan node dengan panah sesuai urutan logis. Video ini sangat berguna saat kita harus mengubah tabel data yang rumit menjadi visual jaringan proyek yang mudah dipahami. Agar lebih mudah dipahami, kita bisa menggunakan analogi sederhana, yaitu membuat mie instan.
Bayangkan kita memiliki beberapa aktivitas dalam proses tersebut, misalnya merebus air, membuka bungkus mie, menyiapkan bumbu di mangkuk, memasukkan mie ke air mendidih, menuliskan mie dan juga mencampurkan mie dengan bumbu. Dalam contoh ini, tidak semua aktivitas bisa dilakukan secara bebas. Ada urutan dan ketergantungan yang harus diikuti. Sebagai contoh, aktivitas memasukkan mie ke dalam air tidak bisa dilakukan sebelum air direbus terlebih dahulu. Begitu juga dengan mencampurkan mie dengan bumbu. Hanya bisa dilakukan setelah mie ditiriskan. Namun, ada juga aktivitas yang bisa digunakan bersamaan. Misalnya, saat menunggu air mendidih, kita bisa membuka bungkus mie dengan menyiapkan bumbu terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa dalam satu proyek, beberapa aktivitas bisa berjalan paralel. Jika kita susun ke dalam konsep CPM, keempat step tersebut agar lebih relevan dengan dunia teknik, kita bisa menggunakan analogi dari proyek pengeboran sumur minyak. Bayangkan, sebuah proyek pengeboran memiliki beberapa aktivitas utama seperti survei lokasi pengeboran, mobilisasi alat dan rig ke lokasi, persiapan lahan atau site preparation, proses pengeboran sumur, logging, dan juga evaluasi, penyelesaian sumur atau well completion. Dalam proyek ini, setiap aktivitas memiliki urutan dan ketergantungan yang jelas. Namun, seperti pada proyek lainnya, ada juga aktivitas yang bisa berjalan bersamaan. Misalnya, saat proses persiapan lahan berlangsung, sebagian tim bisa memulai menyiapkan peralatan tambahan atau logistik, sehingga waktu proses bisa lebih efisien. Jalur kritis akan melewati aktivitas seperti survei, mobilisasi, persiapan, pengeboran, logging, dan completion. Jika salah satu aktivitas dalam jalur ini mengalami keterlambatan, maka seluruh proyek pengeboran juga akan ikut terlambat. Oleh karena itu, dalam praktik nyata, aktivitas di jalur kritis akan menjadi fokus utama. Dan sebagai kesimpulan, kelima materi ini bukanlah video yang berdiri sendiri, melainkan sebuah kurikulum lengkap. Kita belajar membaca alur dari kiri ke kanan, IS ke IF, kanan ke kiri, LS ke LF, menentukan jalur kritis, memahami konsep, hingga mampu menggambarnya sendiri. Dengan menguasai instrumen ini, kita bisa merencanakan proyek dengan lebih efisien dan terukur. Sekian rangkuman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.